Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annahu ilahun ilahun wahid. Itu juga ayat-ayat yang menggambarkan tentang kekuatan tauhid, kekuatan akidah Islamnya, dan inilah kekuatan perserikatan umatnya. Ciri Islam berkemajuan, kalau salah Islam berkemajuan. Ciri yang kedua, pendidikan yang kedua adalah ar-ruju' ilal kitab was sunnah. Muhammadiyah menawarkan kalau kita ingin maju, unggul, berkemajuan, kembalilah secara konsekuen kepada Quran dan hadis. Soal nanti Quran dan hadisnya kemudian diolah lagi, itu bukan nanti, tetapi harus kembali pada Quran dan hadis atau sunnah. Kenapa? Karena di akhir-akhir ini banyak orang bicara Islam tapi landasannya bukan Quran dan hadis. Landasannya adalah pendapat si A, pendapat si B, pendapat si C. Nah, kalau kita mengikuti pendapat ya mentang-manting Pak. Kalau mentang-manting kayaknya mentang-manting deh. Kalau kita dalam beragama hanya mengikuti pendapat orang, mumet kita, betul atau tidak? Kembalilah pada teksnya, apa? Quran dan hadis. Soal nanti akan melahirkan pendapat itu perkara biasa. Tapi minimal kita sudah pegang aslinya, pegang teksnya. Pegang teksnya. Itu teks aslinya atau masternya. Tadi nyambung dengan yang tadi. Kita ini sudah fotokopian yang keberapa? 15. Sudah benar. Nah, ar-ruju' kita ingin kembali kepada teks aslinya, mencari masternya. Ada apa tidak? Begitu minum dulu ini ya. Baru dicoba kena batuk setengah bulan lebih saya nggak tahu itu batuk apa itu, batuk Cimahi atau batuk Citerep itu saya tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat kembali kepada teks, semangat kembali kepada master, itulah semangat perserikatan. Bismillah, begini saja. Kita menyadari Islam kita, Islam sudah bukas. Ayo kita cari masternya. Masih ada enggak Pak? Masih. Alhamdulillah masih. Bayangkan kalau tidak ada masternya Pak, tidak ada teks aslinya. Seperti orang-orang Yahudi, kebingungan dia. Orang-orang Nasrani kebingungan dia. Karena teks aslinya sudah tidak ada. Dan kita masih ada. Dilallahnya Allah masih menjaga tek-teknya tidak hilang. Karena apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami Allah yang menurunkan teks Quran dan kami Allah yang menjaganya. Jadi bukan kita yang menjaga Al-Quran, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya sudah hilang Pak, harusnya Quran sudah hilang. Karena rata-rata kitab suci itu 600 tahun sampai 1000 tahun hilang. Coba dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, itu hitung rata-rata antara 600 sampai 1000 tahun hilang kitab suci sudah. Tapi Quran sudah 1500 masih utuh. Berarti memang Allah. Dengan cara apa Allah menjaga teks suci ini? Dengan cara melahirkan para penghafal Al-Quran. Bayangkan, semakin banyak para penghafal Al-Quran, semakin terjaga Al-Quran. Tidak bisa dimanipulasi lagi. Karena apa? Ada yang hafal. Coba kalau tidak ada yang hafal, mudah untuk di. Betul atau tidak? Iya. Bapak Ibu, saya menghafal lagu begadang ya. Ayat kan? Tahun berapa ya lagu begadangnya? 73.
Lagu Begadang itu 73. Udah lahir belum Mas? Belum. Tahun 73 itu sudah ada lagu Begadang. Siapa Begadang itu? Bang Haji. Sampai sekarang banyak yang hafal lagu Begadang. Maka lagu itu tidak bisa manipulasi karena ada yang hafal. Bayangkan kalau tidak ada yang hafal, gampang dimanipulasi. Itulah cara Allah menjaga Al-Quran. Semakin banyak menghafal Al-Quran, semakin terjaga eksistensinya. Semakin banyak yang hafal lagu Begadang, maka itu akan eksis lagunya. Betul atau tidak? Itu sudah alamiah. Begitu caranya. Ya kapan akan hilang Al-Quran? Tidak tahu kita karena apa? Rumusnya kan ja'a ghariban wa sayaudu ghariban. Islam datang dengan seketika, hilang juga akan dengan seketika. Jadi datangnya itu mengerikan, hilangnya juga mengerikan. Itu semuanya rahasia Allah, rahasia Allah. Yang pasti sampai hari ini TPQ kita, madin kita, pesantren kita sedang aknya sekarang. Dan saya berharap di era kepemimpinan saya, tolong programkan pesantren yang saya. Karena saya orang santri, selama ini ngurusin pesantren, dan di ketua PDM, dia butuh maju. Percuma kalau saya jadi ketua PDM, pesantren tidak maju. Nah itulah kepribadian saya. Maka saya berharap monggo PCM dari sekarang kita buat satu konsep yang bagus. Pesantren Muhammadiyah ini paling kreatif, tidak ada baku. Silakan dikembangkan sesuai dengan potensi. Maka ada pesantren sains, pesantren pertanian, pesantren perikanan, tidak masalah. Itu pesantren yang paling aneh itu di Muhammadiyah. Aneh pesantrennya, variatif, variannya banyak banget. Nah ketika ditanya pesantren Muhammadiyah sih nggak ada bentuknya macam-macam. Yang penting berkepribadian Islam dan berkemajuan. Maka saya berharap nanti pesantren Aila ini mulai membangun arahnya kemana. Gak masalah. Pesantren Aila spesifikasinya apa? Pesantren pertanian. Oh gak masalah. Keren itu. Semakin keren. Jadi publik akan memilih. Saya pengen anak saya hafal Quran juga ahli pertanian Aila. Gitu. Kita jawabnya. Saya pengen anak saya hafal Al-Quran tapi juga ahli sains. Tren di mana batangnya dibakar. Jadi orang akan memasukkan ke pesantren itu sudah tinggal pilih. Oh kalau pesantren pertanian di Cimanggu, pesantren sains itu dibakar. Apa keren? Nah itulah ciri khasnya. Nah monggo. Saya ingin dengan teman-teman di PCM, ayo 5 tahun ke depan kita buktikan bahwa kita juga mampu mendirikan pesantren yang lebih keren, bergema. Insya Allah. Apalagi sudah punya banyak modal di sini, sudah banyak modal, tinggal garap saja kok. Sudah banyak modal di sini, sudah banyak modal. Nah inilah arruju bila Quran mas sunnah. Dan kita ingin kembali kepada Quran lama. Ciri khas yang kedua, Islam berkemajuan yang ditawarkan oleh Muhammadiyah harus mau kembali pada Quran dan hadis. Maka di mana-mana kita bicara Islam tidak pernah lupa dasarnya Quran dan hadis. Ketika banyak orang Islam berbicara dasarnya pendapat orang, oh enggak, kita tidak mengutip pendapat orang. Kita mengutip Quran dan hadis secara konsekuen. Ini ciri khas. Kalau kita ingin maju, unggul dan berkemajuan, kembali pada Quran dan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn, in tamassaktum bihima lan tadillu abada." Aku tinggalkan kepadamu dua undang-undang yang kuat, dua warisan yang kuat. Jika kalian konsisten berpegang pada dua warisan itu, lan tadillu abadan,
dijamin oleh Allah tidak akan pernah sesat hidupmu. Apa? Ala wahya kitabullah wa sunnati rasulih. Tetapi kembalilah kepada Quran, kembalilah kepada hadis Nabi. Ini cara yang terbaik dalam rangka mengembalikan Islam yang sudah pules menjadi Islam yang terang, yang tercerahkan. Kembali terkonsekuen. Ini harapan-harapan semua pihak harus seperti itu. Nah, ini ciri-ciri yang harus kita lakukan dalam rangka apa? Menciptakan Islam yang unggul dan bergema. Sepakat berquran? Sepakat? Harus. Apalagi cinta Quran itu luar biasa. Al-Quran itu ibarat mutiara, dari berbagai sisi akan memancarkan cahayanya. 1000 orang yang memandang, maka 1000 cahayanya. Dan rahasia Al-Quran, kalau dia didekati, dia akan semakin dekat. Kalau dia dijauhi, maka dia akan semakin. Itu rahasia Al-Quran. Dan sampai hari ini belum ada yang ditandingi kehebatannya, dan belum bisa dimanipulir. Meskipun banyak cetakan-cetakan Al-Quran memanipulasi Quran, tapi selalu tetap kuat. Karena apa? Banyak orang yang hafal. Oh, nggak kayak gitu. Ini sudah hafal. Al-Quran ada di otak kita. Ada pertanyaan, Ustaz, boleh nggak membawa HP yang ada aplikasi Al-Qurannya ke WC? Boleh apa tidak? HP ada aplikasi Al-Quran dibawa ke WC. Sampai ke WC aja bawa HP, sambil jongkok sambil buka HP. Begitu ya, Bu? Apalagi di tempat tidur, di WC aja Pak, nggak bisa lepas. Kebetulan di HP itu ada aplikasinya Al-Quran. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Ada yang boleh, ada yang tidak. Nah, itulah pendapat. Kalau kita kembali pada teksnya berbicara. Bagi yang mengatakan boleh, apa alasannya, apa dalilnya? Bagi yang mengatakan tidak, apa dalilnya? Saya tanyakan sekarang, Bapak Ibu, di tubuh kita ada tempat penyimpanan aplikasi otak kita. Di otak kita ini berapa juz yang sudah dihafal? Apakah ketika kita masuk WC dicopot dulu? Tidak, Bu. Jadi Al-Quran ada di otak, sama Al-Quran ada di aplikasi HP. Ya, kalau kita ke WC tidak boleh membawa Al-Quran, coba dulu otaknya, karena di sini ada hafalan Al-Quran. Oke? Oke? Itu sampelnya. Tesnya itu. Nah, terkait dengan adab, jangankan ada aplikasi Al-Quran, adabnya orang yang sedang buang air harus tenang, itu masuk adab. Tetapi kalau itu kemudian ditaruh di luar, di mana? Tempat umum, hilang, maka dibawa ke dalam WC. Ya, ini babnya bukan bab boleh apa tidak, itu babnya bab adab. Iya kan? Bab adab. Orang yang sedang buang air kecil nggak boleh. Dia itu banyak suara, ya fokus pada pekerjaan itu. Ini molok pegang HP, ya adabnya tidak bagus. Inilah ruang-ruang kita dalam berbicara. Yang pasti bahwa semangat untuk kembali pada teks Al-Quran dan hadis adalah semangat
Islam berkembang. Jam seberapa akhirnya? Cukup ya? Cukup lah. Baru 2, ada 5 indikator ya, nanti kapan-kapan. Baik, untuk merampungkan sampai jam 8 kita buka untuk berinteraksi, bisa tanya jawab atau bisa macam-macam. Silakan saya buka untuk tanya jawab atau diskusi yang lain. Silakan Bapak Ibu sampai jam 8 biar nanti saya langsung berjalan. Silakan. Ada yang mau tanya? Saya? Non? Silakan mau bertanya dalam 2 hal maupun yang lain juga boleh. Ada apa tidak yang mau bertanya? Ada apa tidak? Kalau tidak ada, saya tambah satu lagi. Indikator yang ketiga, Islam berkemajuan apa? Mengembangkan ijtihad. Ini yang menjadi pola yang besar. Sebab banyak umat Muslim, ulama mengatakan pintu ijtihad tertutup. Tetapi Muhammadiyah berani membuka pintu ijtihad. Membuka pintu ijtihad. Apa dalilnya? Apa dasar hukumnya? Sebuah kisah ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman menjadi gubernur, ya. Rasul menguji kompetensinya. Cara sekarang apa namanya? Test and profit test. Diuji kemampuannya. Hai Mu'adz, kamu ini mau jadi gubernur di Yaman. Diuji dulu kemampuanmu. Bagaimana Rasulullah? Nih, nanti kamu akan datang ke sana. Di Yaman sudah ada agama. Apa agamanya? Katolik. Yaman itu Katolik agamanya. Di saat itu, karena pengaruh Raja Abbasiyah. Bagaimana kamu nanti? Bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah? Kata Mu'adz, aqdi bi kitabillah. Ya saya akan menyelesaikan masalah ini dengan kitab Allah. Kembali pada Quran. Oke? Good. Fa'ilam yakun, kalau ternyata Qurannya tidak ada, tidak membicarakan, ya bismillah Rasulullah. Saya akan gunakan hadis Rasulullah untuk membicarakan masalah. Kalau ternyata Quran dan hadis tidak membicarakan itu, apa kata Mu'adz? Ajtahid, saya akan berijtihad. Jadi gagasan berijtihad ini muncul dari siapa? Gubernur Yaman, namanya siapa? Mu'adz bin. Langkah berani Mu'adz bin Jabal untuk berijtihad sampai menemukan dadanya. Kamu seorang pemimpin, seorang ulama yang hebat. Nah itulah hadis ini yang menjadi pokok pemikiran Muhammadiyah, bahwa ketika Quran tidak membicarakan hukum tertentu, hadis tidak membicarakan tertentu, maka berkewajiban untuk berijtihad. Soal syarat rukunnya dibahas khusus, tapi pintu ijtihad ini tetap terbuka bagi pandangan keagamaan Muhammad. Itulah hebatnya Muhammadiyah, karena berani. Contoh begini, Bapak Ibu, apakah di sini apa di kota yang namanya jual beli online sudah marak ya? Bahkan toko-toko sekarang mengeluh, katanya sepi sekarang karena kalah oleh jual beli. Betul atau tidak? Nah, apa hukumnya dalam Islam? Ayo, sah apa haram apa halal dalam Islam? Haram, benar. Halal, bersyarat. Haram, benar. Halal, bersyarat. Bapak Ibu, alhamdulillah, saya adalah master hukum ekonomi syariah, baik S2-nya maupun S3-nya, master hukum ekonomi syariah. Di Cilacap belum ada Bapak Ibu
master hukum ekonomi syariah baru saya. Karena tidak tertarik, kebanyakan pendidikan ambilnya. Doktor banyak, master banyak, master pendidikan kebanyakan. Tapi master hukum ekonomi syariah baru saya disilakan. Tapi anehnya saya tidak ngajar di Muhammadiyah, saya ngajar di luar Muhammadiyah. Saya jadi dosen bukan di Muhammadiyah justru, tapi di luar Muhammadiyah. Oh gitu ya, jangan tahu. Itu kenyataan. Saya sekarang ada di PNJ, di Politeknik Negeri di antaranya. Paling-paling nanti kalau menawar ada UMP kalau ada. Kalau mau, tapi di UMP juga ada. Jurusan saya plus cinta. Saya belum ke sana karena kesibukan masih saya ada di Politeknik aja gitu. Nah, cerita. Saya master hukum ekonomi syariah. Saya katakan hukum dasar jual beli online haram dalam Islam. Hukum dasarnya. Tetapi kemudian jadi boleh karena bersyarat. Rasulullah jelas dalam hukum jual beli. Satu, ayo, rukunnya penjual, pembeli, barang akan. Jual beli online yang jual siapa? Pembelinya nggak jelas, barangnya belum jelas, akadnya sama siapa? Betul tidak? Rukun-rukun ini yang mengakibatkan haram. Kan kalau semuanya nggak jelas, tetapi menjadi halal bersyarat. Loh, gimana syaratnya? Selama penjualnya memberikan keterangan, oh si A rumahnya di sini, meskipun baru keterangan, bisa ngomong-ngomongan. Yang kedua, pembelinya siapa? Oh jelas, Ustaz Rahmat, ayah di Genteng, jelas, mana jelas. Barangnya ayah tuh, ayah gambarnya di situ, gambar, belum jelas. Tapi adalah disediakan. Nah, dari nilai-nilai itu kemudian ijtihad ekonomi syariah ya sudah. Karena ini di dunia modern akhirnya dihalalkan, halal bersyarat. Selama spesifikasinya barang yang akan dikirim sama dengan yang ditayangkan. Tapi bisa juga tidak pas. Begitu barang dikirim ternyata kok kayak dia. Nah, disitulah muncul akad kedua. Manakala pembeli itu kecewa, maka harus dikembalikan dan harus menerima. Kalau tidak mau mengembalikan, maka fasah jual beli online ini haram. Tetapi ketika mau dikembalikan atau opsi yang ketiga, ya kalau konsumennya mau menerima jadi halal. Kalau tidak mau menerima harus selalu dikembalikan. Itu syaratnya untuk menjadi halal dan tidak halal. Tetapi rata-rata konsumen kecewa. Betul atau tidak? Nah, kekecewaan itu menumbuhkan dua opsi, mau dikembalikan atau mau diterima. Kalau mau dikembalikan, sana mau menerima halal. Tapi kalau tidak mau menerima, nah, ini ijtihad sehingga muncul hukum jual beli online haram secara hukum, halal bersyarat. Ini ijtihad kita. Karena Quran dan hadis tidak bicara tentang hukum online. Mana ada jual beli online ini? Itu caranya jual beli langsung. Betul atau tidak? Nah, itulah keberanian Muhammadiyah untuk menggagas ini. Kalau ditiadakan nggak mungkin ini perkara yang sudah jalan, malah sekarang justru 50% jual beli online. Betul atau tidak? Ini baju ini online belinya. Ini beli ke toko Muhammadiyah, bahan dikirim, tapi kan tidak kecewa. Kalau kecewa awas gue itu. Jadi halal karena tidak kecewa. Nah, kalau salam itu namanya kayak
Saya inden mau beli pala 2 ton, baru ada sekintal. Pala juga keren ini Pak. Kalau mau dikembangkan ini nanti satu-satunya di Indonesia yang mau produksi pala hanya PCM Cimanggis. Keren, jangan dikira nggak keren itu. Harus dipikirkan ke depan Pak. Ekspor, keren Pak. Harus Pak. Nggak ada yang lain. PCM mana yang bisa menghasilkan pala selain Cimanggis? Nggak ada. Ini potensi daerahnya luar biasa sesungguhnya. Nanti kita sudah mulai sana. Tidak diurus yang baik, caranya bagaimana? Nah, itu kalau salam itu adalah inden. Saya pesan salam pala 2 ton. Oke, saya bayar dulu. Nah, itu namanya salam. Inilah ruang-ruang istihad yang Muhammadiyah punya keberanian. Maka dasar yang ketiga, kalau kita ingin maju dan berkemajuan harus berani beristihad. Dan hebatnya istihad di Muhammadiyah ini kolegial. Karena tidak seorang. Kalau dulu zaman Hanafi, Hambali, Maliki sendirian orangnya yang beristihad. Kalau Muhammadiyah kolegial. Ketika mau berbicara masalah rokok, yang dipanggil bukan hanya orang ulama, juga dokter, ahli kesehatan, ahli ekonomi, semuanya berbicara tentang rokok. Artinya rokok baru ada keputusan hukum tahun 2006. Hukumnya apa ya rokok ya? Hukumnya apa Bu? Bapaknya, ibu-ibu sebagai istri senang bapaknya rokok Pak, tidak rokok? Hukum tidak. Muhammadiyah itu mengharapkan rokok nggak cukup setahun 2 tahun. Dari mulai tahun 12 baru tercetus 6 berapa tahun. Terus beristihad terus, akhirnya memutuskan. Nah itulah ciri Muhammadiyah. Jadi istihadnya pun bukan fardiyah, tapi dijamaniyah oleh Islam. Hebat, itulah. Nah minimal ada 3 Islam berkemajuan. 1 bertauhid. Yang kedua, kembali kepada Quran dan hadis. Dan yang ketiga, punya keberanian untuk beristihad. Insya Allah, ini ruang yang luar biasa. Mari kita kembangkan bersama-sama sesuai dengan potensi kita masing-masing di daerah. Dukung perserikatan ini insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, hidayah, dan rahmat untuk masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Cekap selanten Bapak Ibu, pertemuan kesempatan ini, kajian pagi ini semoga rahmat Allah tercurah untuk kita semuanya. Saya akhiri berdoa. Mari kita mohon kepada Allah dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma awsi'ni rahmatika ya Allah. Amin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ij'alni muqimas salat wa min dhurriyyati wa taqabbal du'a. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي إليك معادنا واجعل الحياة زيادة من كل خير والموت راحة من كل شر. اللهم تقبل منا دعاءنا وصيامنا وقيامنا وجميع أعمالنا واجعلنا من المتقبلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خلقه وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالله في سبيل الحق. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.